Halo YouTube, selamat datang channel Motomobi News. News tanpa sponsor. Apa tuh? Sekarang udah ke 273 ya. 31. Episode ke 31 tuh Motomobi News. Nah, berita pertama. Insentif untuk mobil dan bis listrik disahkan. Ya, bis listrik juga ada insentifnya loh. Nah, pemerintah tanggal 3 April kemarin mengumumkan memberikan insentif pajak penambahan nilai atau PPN terhadap pembelian kendaraan listrik roda 4 dan bis yang telah ditetapkan. Skemanya ada dua. Pertama, kendaraan bermotor listrik atau KBL, kabel ya, berbasis baterai roda 4 dan bus dengan TKDN lebih dari 40% akan diberikan PPN DTP. PPN ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah bayarin PPN-nya gitu. Lah kan PPN buat pemerintah juga. Subsidi jadinya, mendiskon. Mendiskon, oke. Ini sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1% karena PPN itu hanya 11%. Kedua, KBL berbasis baterai bus dengan TKDN 20 sampai dengan 40% akan diberikan PPN DTP sebesar 5% sehingga PPN yang harus dibayarkan menjadi 6%. Ingat, ini hanya berlaku untuk bis listrik saja ya. Dari tadi ngomongin bis. Nah, tentunya ini diharapkan mempercepat penyerapan kendaraan listrik oleh masyarakat di Indonesia. Menurut Taufik Bawazir, Dirjen Illuminati, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin, diperkirakan dalam tahap awal sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bis listrik akan beredar pada tahun 2023. Menurut Kemenperin, mereka akan mengawasi ketat nilai TKDN yang diklaim oleh pembuat kendaraannya. Tentunya jangan sampai insentif ini jatuh ke tangan produsen yang salah. Dan semoga sekali lagi produsen tidak bikin komponen yang asal-asalan demi mengejar TKDN. Ya, tahu. Tapi asal-asalan kalau misalnya tahu-tahu dia impor cap-cap buat Indonesia gitu, bisa dong, nggak apa-apa. Mercedes-Benz di Indonesia ganti kepemilikan. Wah, nggak bisa terlambat. Mercedes ganti kepemilikan, jadi tetap punyanya Mercedes-Benz. Tapi untuk di Indonesia penjualan dan pabriknya nih, kita ikuti beritanya. Kabar yang sudah kami dengar sejak tahun lalu ini akhirnya terwujud. Mercedes-Benz AG memutuskan untuk mengalihkan kegiatan operasional PT Mercedes-Benz Indonesia serta PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia kepada investor lokal yang berpengalaman dan global distributor operator yang kuat, Inchcape dan Indomobil. Membentuk joint venture untuk mengakuisisi dan menjalankan operasional Mercedes-Benz AG di Indonesia dengan perbandingan saham 70% di Inchcape dan Indomobil sisanya. Kegiatan operasional tersebut termasuk perakitan dan penjualan kendaraan Mercedes-Benz. Jadi perakitan juga. Jadi di Wana Herang tuh pindah tuh sekarang kepemilikannya. Oh, jadi Inchcape. Jadi itu ya Mercedes-Benz juga judulnya mungkin, tapi kepemilikannya jadi Inchcape dan Indomobil. 70% lagi. Iya. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Mercedes-Benz di pasar Indonesia. Malah untuk memperkuat ya, jadi semua kegiatan perakitan Mercedes-Benz di Wana Herang, Bogor, maupun kegiatan penjualan dan purna jual berjalan seperti biasa. Tidak ada yang dikurangi. Berita selanjutnya, ini membacakan beritanya agak-agak lemas sedikit ya. Saya abis buka kali ya kalau ini bacain ini ya. Hah? Sekarang jam Berapa jam lagi? Tadi ngeliatin iya. 1 jam 45 menit lagi. Oke, Honda Civic Type R meluncur di Indonesia. Honda Project Motor atau HPM resmi meluncurkan all new Honda Civic Type R 2023 dengan kode FL5. Civic Type R ini mengandalkan mesin 2000 cc dengan turbocharge. Kami suka turbo. Sebenarnya basis mesinnya masih sama seperti mesin sebelumnya, namun Honda melakukan revisi pada sistem turbochargernya. Dayanya menjadi 316 horsepower dan disalurkan ke roda melalui transmisi 6 speed manual. Rodanya roda depan, front wheel drive ya. Type R memang selalu
front wheel drive terus. Tradisinya. Tradisinya ya. Kalau tahu-tahu dia jadi rear wheel drive berarti. Yang menarik adalah mobil ini tampil lebih sederhana daripada pendahulunya. Kalau pendahulunya itu rame, kayak pasar malam. Ini enggak, ini lebih simple, lebih minimalis. Ya, jadi tetap kita bisa bedain dengan mudah mana Type R mana enggaknya. Cuma ini lebih elegan dan lebih bagus sebenarnya. Honda Civic Type R 2023 dijual dengan harga 1.399.000.000 rupiah on the road. Murah sekali ya. Yang mesan itu sudah 95 orang, tapi hanya sedikit sekali yang masuk pada batch pertama. Jadi ada beberapa batch, nggak tahu berapa batch, tapi batch pertama itu hanya sedikit sekali. Salah satu pemiliknya itu adalah Bung Fitra Eri. Dia pemiliknya dan kami sudah coba mobilnya. Kami sudah roasting mobilnya, ada di channel Om Mobi. Mobil baru dia. Ngomongnya pengen lihat. Iya, pengen lihat. Terus abis itu dia bilang mau di roasting. Ya Allah, itu baru pertemuan pertama udah mau di roasting. Itu udah terlanjur thumbnailnya itu. Enak sekali merosting itu. Oh trending, videonya trending. Ini Type R ini trending mulu nih videonya. Kayak bajai ya. Type R ini sebanding lah sama bajai kute. Kini HPM sedang berusaha keras untuk memenuhi jumlah inden tersebut, namun tidak mungkin. Tahun ini pasti nggak akan dapat semuanya itu. Alokasi untuk Indonesia di bawah 10 hingga Juni ini, kata Pak Yusak Billy. Business Innovation dan Marketing Sales Director HPM. Panjang ya, orang punya jabatan panjang tuh repot ya. Itu kalau ditulis, kalau meja ya, taruh meja tuh panjang tuh. HPM-nya disingkat padahal. HPM-nya disingkat ya. Ya. Kalau tidak ada hambatan, bulan Juli akan mendapatkan lebih dari 10 unit untuk pasar Indonesia. Ya pasti yang kayak Bung Fitra gitu berharapnya nggak masuk lagi tuh, udah selesai tuh. Dia udah dapet. Berita selanjutnya, Ford pakai nikel dari Indonesia. Yes. PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale dan Zhejiang. Hui. Why, thank you. PT Vale dan Zhejiang Huayu Cobalt. Ya, ini berasal dari Tiongkok ya, udah jelas ya. Mengumumkan kesepakatan dengan produsen mobil global Ford Motor Company pada 30 Maret 2023. Ketiganya akan mengolah bahan baku nikel untuk komponen baterai mobil listrik agar lebih terjangkau ya. Sekaligus tentunya memajukan produksi nikel yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Harus. Indonesia tuh 45% kalau nggak salah. Dunia? Iya. Oh ya? Banyak juga ya? Kita kontrol aja harganya sampai berlangit-langit gitu. Harusnya. Sudah ada yang mengontrol. Tapi bukan Indonesia. Kolaborasi ini nantinya akan menyediakan bahan-bahan penting untuk peralihan industri otomotif ke kendaraan listrik serta meningkatkan industri manufaktur EV, electric vehicle di Indonesia. Ini juga akan mendukung rencana Ford untuk menghasilkan laju produksi 2 juta EV pada akhir 2026. Ford akan bikin 2 juta EV, padahal Ford itu baru kelihatan Ford Mustang itu doang, Mark E doang ya, apalagi? Keuntungan untuk Indonesia katanya proyek kolaborasi ini akan menyerap 12.000 tenaga kerja di bidang konstruksi, banyak sekali. Ini konstruksinya doang. Menyerap tenaga kerja asing atau lokal nih pertanyaannya. Keuntungan untuk Indonesia, keuntungan Indonesia, iya lokal dong harusnya. Mas kerja 12.000 tenaga kerja asing dipamerin lagi di rilisnya, kan ngaco, nggak mungkin asing lah Indonesia. Berita selanjutnya, Wuling siapkan program mudik. Waduh, Wuling Motors menggelar program layanan after sales Wuling Siaga Mudik 2023 untuk mendukung kelancaran mudik para pengguna Wuling. Layanan tersebut tersedia di seluruh Pulau Jawa, Medan, Palembang, Pontianak, Makassar, dan Pasar, dan mereka mengumumkan kerjasama dengan pabrikan pelumas brand. Wuling akan menyediakan 70 titik layanan servis terdiri dari 25 bengkel siaga yang 24 jam dan 45 bengkel siaga yang beroperasi jam 8 sampai jam 5 sore. Tidak hanya bengkel, mereka juga mengklaim siap dengan layanan Emergency Roadside Assistance atau ERA.
Wuling juga akan menyediakan layanan towing untuk pelanggan yang mengalami kendala di perjalanan. Namun ini khusus bagi pemudik yang Jawa, di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Pontianak, Makassar, dan Denpasar. Sementara itu, Shell akan menyediakan produk pelumas mesin resmi untuk Wuling. Oli ini juga tersedia di jaringan dealer resmi Wuling. Jadi yang mengganti oli ada diskonnya. Nah, selengkapnya mengenai layanan mudik ini cek saja di website Wuling. Atau aplikasi My Wuling Plus ini belum juga berhasil daftar aplikasi My Wuling Plus. Udah bisa kali ya sekarang? Nggak tahu, nggak bisa, nggak nyambung. Tapi nggak tahu sekarang udah bisa kali. Anyway, itu saja video berita. Kalau mau ngelihat detail-detail berita-berita ini, kalau mau membaca, ada di motomobinews.id. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, dan Sobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video yang seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Yes, selesai. Udah mau buka? Iya. Belum. Akhirnya. Masih lama juga. Terima kasih telah menonton. Ting 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 ting.